Halo guys, kali ini kami akan menceritakan asal-usul Dayak Mali yang ada di Batang Tarang. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara klik komen dan juga subscribe channel kami. Jika sudah, kita lanjut ke ceritanya. Dayak Mali. Dayak Mali adalah sebutan untuk salah satu suku yang bermukim di Kecamatan Balai Batang Tarang dan sebagian kecil di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak Mali tersebar di 14 kampung di wilayah Kecamatan Balai Batang Tarang dan juga di 7 kampung yang berada di wilayah Kecamatan Tayan Hilir. Populasi Dayak Mali diperkirakan sebesar 6.963 orang. Perkampungan di wilayah Kecamatan Balai Batang Tarang terdiri dari Kampung Temiang Mali, Makawing, Tamang, Segalang, Pelipit, Semunsur, Seiborok, Mungguk Mayang, Piti Benia, Sebual, Kelinsei, Mungguk Lumut, Sepantun, dan Tibung. Sementara itu, di Kecamatan Tayan Hilir, terdiri dari Kampung Stengko, Kelempu, Seizaman, Meranti, dan Jelimpo. Di luar Kabupaten Sanggau, orang Dayak Mali juga terdapat di Binua Angan Kabupaten Landak, di Ambawang Kabupaten Pontianak dan juga di hilir Sungai Kualat Kecamatan Balai Berkuak Kabupaten Ketapang yang hidup pada wilayah hunian Setontong Membawang dan Setontong Kelabit. Asal-usul Dayak Mali merupakan migrasi dan kehadiran Dayak Mali ada di Batang Tarang Kabupaten Sanggau. Penyebaran suku ini diperkirakan terjadi pada tahun 1920. Dari Batang Tarang mereka menggunakan perahu melalui sungai-sungai melakukan perjalanan hingga menyebar ke tempat-tempat hunian mereka sekarang ini. Awalnya migrasi Dayak Mali ini untuk mencari tempat dan lahan baru guna membuka lahan pemukiman untuk berladang. Diperkirakan ini terjadi atas dorongan sebuah misionaris di Kabupaten Sanggau. Pada awal kehadiran mereka di tempat mereka sekarang ini, disambut secara adat oleh masyarakat Dayak Kualan yang terlebih dahulu bermukim di wilayah ini. Dayak Kualan menyepakati bahwa mereka diperbolehkan mendapat tanah dan membuka lahan untuk perladangan. Tetapi Dayak Mali harus mengikuti adat istiadat hukum adat Dayak Kualan. Walau begitu, Dayak Mali tetap dapat memelihara budaya asli mereka. Hanya saja hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat mereka harus mengikuti hukum adat Dayak Kualan. Bahasa Dayak Mali berbeda dengan bahasa Dayak Kualat yang mayoritas di wilayah ini, sehingga kebanyakan masyarakat Dayak Mali masih menuturkan bahasa Dayak Kualan. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi dengan Dayak Kualat, kebanyakan masyarakat Dayak Mali akan menggunakan bahasa Dayak Kualan. Bahasa Dayak Mali merupakan bahasa yang khas di antara beberapa hunian kelompok Dayak di Sungai Kualan, Kualan Hilir. Secara kelompok suku, Dayak Mali dikelompokkan ke dalam rumpun Dayak Lemantan atau Dayak Darat. Dayak Mali terbagi dalam beberapa subsuku. Dayak Mali bahasa utama induk meliputi Kecamatan Balai, Sanggau sampai perbatasan Kecamatan Tayan Hilir, Sanggau, sebagian daerah Simpang Hulu, Ketapang. Dialek bahasa Mali, Beruak, Keneles, Tae Dayak Mali Peruan, meliputi daerah Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Sanggau. Sebagian ada di Kabupaten Landak. Dialek bahasa Peruan Dayak Mali Taba, sebagian sepanjang daerah di Kecamatan Balai, Sanggau sampai ke Tayan Hulu. Dialek bahasa Taba Keneles Dayak Mali Keneles, sebagian Kecamatan Balai, Sanggau, sebagian Kecamatan Tayan Hilir, Sanggau, sebagian Kecamatan Meliau, Sanggau, sebagian Kecamatan Toba, Sanggau, Teraju. Dialek bahasa Keneles Dayak Mali sebagian besar menganut Kristen Katolik dan sebagian lain Kristen Protestan. Dari penuturan beberapa orang Dayak Mali, bahwa segelintir orang Dayak Mali masih mempraktekkan agama asli orang Dayak yang animisme dan dinamisme. Namun secara umum mengaku dirinya beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Beberapa orang Dayak Mali juga ada yang memeluk Islam, tetapi dikarenakan terjadi kawin mawin dengan suku Melayu, sehingga orang Dayak Mali yang telah memeluk Islam, biasanya tidak mau mengaku sebagai orang Dayak lagi, tetapi telah menjadi Melayu. Beberapa tradisi dalam Dayak Mali adalah ngayau, tradisi memenggal kepala musuh. Tradisi ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat Dayak Mali, karena tidak sesuai dengan ajaran agama manapun dan terlalu sadis.
Ganjor Gawai adalah pesta adat selepas panen atau pesta bersyukur setelah panen padi. Notono adalah upacara untuk memberi makan kepada kepala nenek moyang. Upacara ini masih terpelihara dengan baik di kampung-kampung tertentu yang menyimpan kepala manusia zaman dulu. Belinoh Balian adalah orang yang bekerja pada upacara adat Dayak yang bertugas untuk berurusan dengan dunia atas dan dunia bawah dari para roh manusia yang telah meninggal. Balian juga dapat bertugas memanggil Jubata sebagai juru damai dalam suatu peristiwa yang menjadi topik pada suatu upacara adat. Tugas ini seperti yang dilakukan oleh tukang tawar dalam upacara adat tersebut. Nangkong, Bepamang, Bebayar Mulang Niat Berancak adalah upacara untuk membersihkan kampung dari segala macam perbuatan jahat. Berancak biasanya dilaksanakan selama 7 hari. Masyarakat Dayak Mali hidup dalam bidang pertanian. Mereka telah menjalankan tradisi berladang yang merupakan suatu tradisi yang sudah lama ada sejak masa nenek moyang mereka. Pada zaman dahulu nenek moyang Dayak Mali adalah nomaden, yang melaksanakan perladangan berpindah. Waktu membuka ladang baru, harus mengadakan perjanjian dengan alam semesta terutama kepada sisil penunggu tanah dan ladang. Dahulu mereka percaya bahwa manusia harus memberi makan dan membuat perjanjian agar sisil tersebut mau pindah ke tempat yang lain. Kalau tidak maka penunggu tanah dan ladang bisa marah dan mengutuk manusia yang membuka ladang itu. Jadi begitulah cerita asal-usul Dayak Mali. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan dalam cerita kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri, terima kasih sudah menonton.